podcast Syariah. Jangan lupa subscribe, komen, like, and share. Dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Indah di podcast Syariah. Seperti biasanya, saya tidak sendiri karena saya selalu bersama dengan salah seorang narasumber yang tentunya selalu menginspiratif. Dan hadir pada siang hari ini, seorang pemuda memuju yang suka sekali belajar tentang ilmu otak. Nah, bertepatan sekali dengan tema kita pada siang hari ini, yaitu mengenal ilmu neuroscience dari mitos hingga penerapan praktis dalam hidup. Beliau juga merupakan pendiri dari salah satu komunitas, yaitu Mana Brain. Apa itu Mana Brain dan apa saja latar belakang beliau? Langsung saja lebih detailnya kita langsung ke Kak Fikram. Oke, Indah. Jadi saya ini menyukai belajar otak, langsung saja ya. Saya perkenalkan dulu. Halo semuanya, nama saya Fikram Ikra Pradana. Saya ini orang Mamuju, pemuda Mamuju. Tapi kalau belajar itu sudah ke kota-kota lain, ke Bandung, ke Jogja, ke Manado, ke Makassar, itu semua. Bahkan S1 saya itu di Bandung, jurusan tasawuf psikoterapi. Kalau background saya, kenapa saya sampai menyukai belajar otak itu tahun 2015. Ya, secara tidak sengaja saya ketemu dengan buku Tuhan dalam Otak Manusia yang dikarang oleh Dr. Taufik Pasyak. Taufik Pasyak ini adalah seorang ahli otak dan beliau adalah Sekjen Masyarakat Neuroscience Indonesia. Begitu, Indah. Kemudian tahun 2015 saya berkesempatan mengikuti kursus singkat neuroscience di kediamannya beliau ini di Manado. 2015. Hampir 1 bulan di kediamannya. Nah, sembari di kediamannya saya juga belajar di Fakultas Kedokteran di Universitas Samratulangi Manado, karena beliau di sana sebagai ketua lab sekaligus ketua dari divisi anatomi, ilmu yang pelajari tentang otak, bagian-bagian otak. Nah, di sana itu saya dikasih lihat ini otak yang diawetkan pakai formalin yang sampai 20 sampai 25 tahun. Jadi sudah agak coklat. Yang sebenarnya kan otak itu pink ya. Kalau baru masih fresh, ini sudah agak coklat dan kerut. Saya pegang itu otak di bagian-bagian, belajar sambil melihat. Itu 2015. 2015 juga saya berkesempatan mengikuti Kongres Persatuan Dokter Saraf se-Indonesia. Ini dari berbagai kota, dari Jogja, Makassar, Jawa Timur, Jawa Tengah. Semua ahli-ahli otak, ahli-ahli saraf, psikiater, psikolog, semua berkumpul dalam forum tersebut. Jadi saya banyak melihat ahli-ahli ini yang berkecimpung dalam dunia otak. Kemudian tahun 2016-2018 saya mengikuti berbagai seminar khususnya tentang neuroscience. Saya ke Jakarta, saya ke UGM di Jogja, saya sampai ke Universitas Kristen Maranatha di Bandung, di Makassar juga beberapa kali, dan event-event online lainnya. Jadi memang kecintaan saya ini betul-betul terwujud, semangat belajar saya terwujud secara offline maupun online. Kemudian 2017 ya, saya ke Mamuju, aktif di beberapa komunitas di Mamuju. Kemudian tahun 2019 lah, setelah melakukan riset dan penelitian ke teman-teman, melihat fenomena yang ada, saya mendirikan sebuah komunitas yang namanya Mana Brain Institute. Itu fokus mempelajari tentang otak manusia. Bagaimana ilmu ini bisa saya sosialisasikan terus ke masyarakat, mengingat manfaatnya luar biasa ini. Oke, itu tentang background saya, kenapa saya mencintai ilmu neuroscience. Kalau tentang komunitas yang kami bentuk namanya Mana Brain Institute ini adalah sebuah wadah belajar bersama yang bergerak di bidang SDM berdasarkan aplikasi ilmu neuroscience mutakhir. Dibentuk pada tanggal 25 Juni 2019 dengan tujuan utama itu menyebarluaskan narasi ilmu neuroscience. Jadi bagaimana supaya di mana-mana saya ini belajar, di mana-mana saya ketemu dengan orang, komunitas atau ke sekolah, itu yang belajar tentang ilmu otak, menarasikan ilmu neuroscience. Karena waktu saya belajar tahun 2015 ini ada amanat dari Pak Taufik ini, bilang
setelah kursus ini ada baiknya kamu menyebarluaskan ini ilmu ini yang saya pelajari pada waktu itu hampir 1 bulan ini. Makanya saya bentuk ini dengan tagline Healthy Brain for Healthy Life, dimana ketika kita belajar otak maka kehidupan kita menjadi sehat, otak sehat maka kehidupan akan sehat. Itu ya. Berbicara tentang ilmu neuroscience, Kak, mungkin banyak masyarakat di luar sana yang belum mengetahui lebih jelas apa itu neuroscience. Iya. Saya paham. Mungkin bisa dijelaskan, Kak, apa itu neuroscience? Iya, jadi neuroscience ini adalah sebuah ilmu yang sebenarnya kalau kita kaji dia adalah bagian dari ilmu kedokteran karena berbicara tentang bagian otak. Sebenarnya ketika ditanya ke orang lain belajar tentang otak, ngapain saya belajar tentang otak? Itu kan bagiannya orang-orang kedokteran toh. Kenapa saya harus belajar tentang otak? Biarkan saja mahasiswa kedokteran yang pelajari, tapi bukan ke bagian otaknya yang kita pelajari, tapi bagaimana fungsi-fungsi dari otak ini kita bisa pahami. Karena begini, jati diri kita sebagai manusia itu ditentukan sama otaknya kita. Kita ini, misalnya otak saya dengan otak Indah, ini mungkin penampangnya sama. Kalau dibedah ini otaknya bentuknya sama. Tapi ketika kita melakukan penelitian lebih dalam, penelitian ternyata sel-sel penyusunnya itu antara otak saya dengan otak ini ternyata berbeda. Ada hubungan-hubungan di dalam sel-sel otak ini yang hubungannya tergantung pada lingkungan dan pendidikan kita. Itu yang menyebabkan itu perbedaan itu. Jadi ilmu neuroscience ini adalah ilmu yang pelajari tentang diri kita sendiri, di mana kebenaran dan apa yang kita rasakan itu kita bisa buktikan sendiri karena kita belajar tentang ilmu ilmu otak dan otaknya kita sendiri. Jadi yang kita rasakan, yang kita dengarkan bisa kita buktikan, bisa kita cross check sendiri apa yang disampaikan ini, apakah betul ini tentang bilang ini orang atau tidak, karena kembali lagi ke otak kita masing-masing. Begitu. Jadi neuroscience ini adalah sebenarnya bagian dari ilmu kedokteran, tapi dia banyak derivasinya, Indah. Banyak bagian-bagian. Jadi ilmu neuroscience ini mencoba untuk mempelajari atau menguak misteri tentang otak. Jadi banyak pertanyaan-pertanyaan tentang otak coba untuk dijawab ilmu neuroscience, sehingga untuk menguak atau menjawab semua misteri otak ini kita perlu ilmu-ilmu lain. Karena kalau bicara tentang misteri otak itu tentu luas sekali, makanya digunakan banyak pendekatan ilmu, namanya derivasi ilmu neuroscience. Ada neuroekonomi, pelajaran ekonomi dikaitkan dengan otak, kemudian neuromarketing, neurospiritual, kemudian neuropolitik, neuroleadership, dan banyak neuro lain yang digabungin ilmu lain yang ditambahin neuro. Jadi saking luasnya ilmu neuroscience, banyak ilmu-ilmu lain yang bisa backup untuk menjelaskan atau menguak misteri tentang otak ini. Begitu, Indah. Jadi memang neuroscience sangat luar biasa. Ada juga satu ungkapan begini, betapa pentingnya ilmu neuroscience. Orang dulu ketika TV-nya itu rusak pasti dipukul toh. Toh orang-orang dulu. Nggak tahu kalau sekarang masihkah ada di seperti itu. Jadi memang ketidakmengertian kita tentang elektronik menyebabkan kita melakukan hal itu. Karena kita lihat orang berhasil melengke ini siarannya, kemudian kita pukul itu televisi jadi kembali itu siarannya, jadi kita bisa menonton normal. Rusak lagi dikasih begitu lagi, rusak lagi dikasih begitu, akhirnya sampai tidak bisa bagus. Ketidakmengertian kita tentang elektronik menyebabkan kita melakukan hal itu. Begitupun tentang otak. Kalau kita tidak mengerti tentang otak, maka banyak cara-cara seperti belajar kebut semalam, minum kopi untuk belajar, kemudian begadang untuk belajar tersebut, itu sebenarnya cara-cara yang keliru dalam menggunakan otak. Nah, hal-hal seperti itulah yang ingin dipelajari. Jadi mempelajari tentang fungsi-fungsi otak, bagaimana otak bisa optimal, bagaimana otak bisa bekerja dengan baik, bagaimana bisa dimanfaatkan otak supaya dia pas penggunaannya, itu dengan pendekatan ilmu neuroscience. Jadi ketidakmengertian kita tentang otak akan menyebabkan penggunaan otak kita ini salah. Seperti televisi tadi. Jangan sampai hal itu terjadi pada otak kita yang luar biasa ini.
Gitu ya. Baik, siapa yang pertama kali mencetuskan neuroscience? Kalau yang mencetuskan itu tidak spesifik dijelaskan ya di literatur neuroscience, tapi ada namanya Ramon y Cajal, seorang ahli saraf, ahli otak berkebangsaan Spanyol. Tahun 1890-an, sudah berapa ya? Kalau dibanding 2021 sudah jauh sekali ke belakang. Itu dia mencetuskan yang namanya teori tentang otak. Jadi istilah-istilah tentang, kan kalau otak ini diteliti tuh yang paling terkecilnya itu namanya neuron. Nah, istilah neuron ini, neuron dikumpul akan melengket, akan membentuk sebuah organ. Lama-kelamaan kumpulan neuron akan membentuk otak. Jadi bagian terkecil dari otak itu adalah namanya neuron. Yang mencetuskan namanya ini adalah itu tadi, seorang ilmuwan Ramon y Cajal. Santiago Ramon y Cajal. Itu salah satu, bisa dikatakan sebagai bapak neuroscience modern lah. Gitu. Mengapa orang harus belajar ilmu neuroscience? Kenapa orang harus belajar ilmu neuroscience? Seperti yang saya jelaskan tadi, jangan sampai ketidakmengertian kita tentang fungsi otak menyebabkan kita itu memanfaatkan atau menggunakan cara-cara menggunakan cara yang salah untuk menjalani hidup. Bagaimana ada istilahnya itu, orang hidup pakai itu otak, begitu ya. Kau itu pakai di otakmu kan? Nah, ada istilah seperti itu. Jadi memang istilah itu memang terkadang benar ketika menjalani hidup itu kita tidak pakai otak. Nah, bagaimana menggunakan otak dengan baik? Itu salah satunya dengan mempelajari ilmu ini. Iya. Begini juga ada istilah, ini ada cerita menarik juga tentang otak. Orang kalau rusak ginjalnya itu, ya saking pentingnya ilmu otak. Orang kalau sakit ginjalnya bisa dicangkokkan dari ginjal orang lain yang didonor, maksudnya bukan kita ambil paksa ini ginjalnya orang. Nah, kalau misalnya ginjal itu dari Cina, bisa jadi orang itu ada sedikit perubahan bentuk, maksudnya dia bertambah lebat bulunya. Kalau dia dari India kan misalnya, ginjal, kemudian setelah operasi mungkin akan berfungsi normal kembali ginjal tubuhnya. Tapi dia tidak merubah dirinya, orang itu tetap menjadi dirinya, tidak menjadi kemudian aksen India, orang Indonesia tiba-tiba ini seperti itu, enggak. Kemudian kalau misalnya orang kerusakan jantung, kemudian ingin mencangkokkan jantungnya yang kebetulan dari Cina, itu pun tidak mengubah identitasnya, tidak serta-merta menjadikan dia orang Cina, tapi dia tetap menjadi dirinya sendiri. Tapi berbeda ketika otaknya yang rusak kemudian dicangkok otak lain. Serta-merta semua memori orang yang kita ambil otaknya ini kemudian kita masukkan ke otak lain, misalnya ya, itu akan mengubah identitas orang tersebut jadi orang yang diambil otaknya ini. Jadi ikut semua kenangan-kenangan manisnya, kenangan-kenangan indahnya, semua momen-momen menyakitkan yang semua terekam dalam otak itu masuk menjadi identitas barunya. Jadi tubuh bisa berbeda tapi kenangan tetap sama karena terekam dalam otak. Itulah otak ada sebagai sebuah identitas. Penting sekali tentang otak. Apalagi tentang penggunaannya dalam kehidupan sehari-hari. Jadi memang kita harus selain menjaga tentang otak, kita juga harus mengetahui fungsinya, menggunakannya dengan baik. Itu. Berbicara tentang otak, Kak, mungkin pada dulu orang-orang dulu banyak mengira kalau mitos tentang otak manusia itu seperti kalau kecerdasan itu turun temurun dari kalau cerdas orang tua cerdas juga anaknya pasti. Itu sebenarnya adalah mitos. Ada 3 mitos tentang otak yang sangat sering dan sampai sekarang itu masih dipegang erat menjadi sebuah keyakinan di masyarakat. Pertama itu Indah, bahwa kalau orang tuanya cerdas otomatis anaknya cerdas. Itu anggapan dan keyakinan di masyarakat. Banyak. Sebaliknya juga, ketika orang tuanya bodoh, otomatis anaknya menganggap bahwa wajar dia bodoh karena
Ada orang tua. Orang tua punya begitu. Ini sebenarnya salah. Kenapa salah? Ilmu otak melalui riset-riset dari ilmuwan saraf ini simpel di penelitiannya, Indah. Ini tahun, kalau ini sudah jauh, dilakukan oleh seorang ahli saraf namanya Fred Gregg. Ini kalau tidak salah dia kebangsaan Inggris. Dia melakukan di penelitian tentang anak-anak tikus. Jadi anak-anak tikus ini ditempatkan pada 2 tempat yang berbeda. Ini ahli saraf ini melakukan penelitian. Ini untuk membuktikan kebenarannya ya, untuk membuktikan bahwa ini adalah mitos. Ini 2 tempat anak-anak tikus ditempatkan. Satu di tempat atau kandang yang biasa, jadi tidak ada tempat bermain, tidak ada tempat, itu biasa hamster tuh, ada tempat-tempat lari-larinya, kemudian makanannya. Ini tidak ada, dia full kayak kandang biasa. Kemudian ada satu kandang dilengkapi memang sama semua tempat bermainnya itu anak-anak tikus mencit. Kemudian dikasih makanan yang fresh, kemudian dibuat di situ lebih banyak, artinya dia bukan cuma 2 atau 3 ekor, tapi dibuat 10 ekor di situ. Satu ini 5 ekor. Nah ternyata, Indah, setelah dibiarkan hampir 2 minggu, beberapa saat ya, maksudnya beberapa waktu, setelah biarkan beberapa waktu, otaknya tikus ini, anak tikus dibedah dan dilihat ternyata perkembangan neuron atau hubungan antara sel-sel sarafnya yang di kandang biasa ini mengalami perkembangan yang sedikit dibanding yang tempat yang ini ada main-mainannya, bisa main-main sama-sama. Itu ternyata mengalami perkembangan 50.000 kali lebih banyak dibanding yang kandang pertama. Ini menandakan atau membuktikan bahwa kecerdasan itu bukan ditentukan oleh orang tua. Orang tua memberikan potensi, ya, misalnya antara satu gen mama sama gen ayah, mama sama bapak, ini 50% gen turunkan ke anaknya. Nah anaknya menerima itu dalam bentuk potensi, artinya bisa terjadi itu kecerdasan ketika ada lingkungan yang merangsang. Jadi proses belajar latihan ketemu dengan teman yang bisa buat semangat ketemu dengan lingkungan yang cocok dengan dia, memaksa dia untuk mengeluarkan potensi terbaiknya, itu semua hal-hal yang jadi memang kecerdasan itu dibentuk, bukan pemberian atau turunan dari orang tua. Jadi mitos pertama terbantahkan bahwa sepenuhnya ditentukan oleh orang tua, itu terkatakan. Yang kedua bahwa kalau kita tua itu maka otak kita itu menjadi lelet, menjadi lambat tuh. Ini alasannya orang-orang tua yang tidak mau belajar. Nah, kayak tadi juga dengan penelitian yang sama itu menyebabkan ada namanya di teori neuroscience itu namanya neuroplastisitas. Neuroplastisitas itu tahu plastisin mainan anak-anak itu yang bisa dibentuk-bentuk, warna-warni itu. Jadi seperti itu sel neuron di dalam otak kita itu bisa dibentuk-bentuk tergantung pada siapa kita bergaul, buku apa yang kita baca, di mana lingkungan mana kita bergaul. Semua itu membentuk dan mengkonstruk sel neuronnya kita. Artinya bukan ditentukan pada usia berapa kita, tapi bagaimana semangat kita ini. Karena di usia manapun, kata ahli saraf, kata ahli otak, itu kita bisa membentuk diri kita pada usia apapun. Ini banyak dibuktikan, banyak orang-orang sukses itu, ya, banyak orang-orang berhasil dengan semangatnya yang tinggi, dengan keyakinannya yang kuat, dia bisa sukses. Tahu pendiri KFC itu memulai bisnisnya kalau tidak salah di atas umur 60-an, sehingga bisa sukses dan sampai ada di Indonesia itu KFC. Iya, belum lagi yang lain-lain. Itu banyak. Itu menandakan bahwa usia itu tidak merusak otak. Yang merusak otak ketika kita berhenti belajar. Simple gini neuron, use it or lose it, digunakan atau dia hilang. Kalau kita gunakan ini otak, dia makin menebal, makin banyak ini koneksi-koneksi dalam neuron, dalam otak kita, hubungan antara neuron ini. Tapi begitu pun sebaliknya, ketika kita jarang belajar, jarang mengakses, jarang latihan,
jarang berdiskusi dengan orang lain, jarang ketemu, melihat hal baru, melakukan hal baru, itu semua membuat neuron kita menjadi hilang. Sayang sekali ketika aktivitas yang kita lalui itu tidak merangsang pertumbuhan neuron. Jadi usia dan keturunan tidak mempengaruhi Iya, otak. itu adalah mitos. Faktanya sebaliknya. Yang ketiga ada lagi nih, Indah. Apa itu, Kak? Bahwa bakat itu ditentukan sama dominansi otak kiri, otak kanan. Artinya, ini orang kalau dia dominan otak kiri berarti dia pandai aritmatika, pandai bahasa, pandai matematika tuh, pandai menghafal. Ini hafalannya otak kiri pakai. Kemudian otak kanan dia lebih ke seni. Orang seni otak kanan berarti dia otak kanan yang dominasi. Itu ternyata keliru. Faktanya bahwa otak kiri dan otak kanan hanya menentukan tentang mengatur tentang bahasa saja, cara kita berbahasa. Maksudnya begini, enggak? Non kidal kayak kita yang menulis dengan tangan kanan itu pusat pengaturan bahasanya atau bahasa verbalnya diatur sama otak belahan kiri. Jadi kita ini non kidal yang mengatur tentang bahasa tak ini bahasa tuh bahasa verbal itu diatur sama otak kiri. Otak kanannya apa? Dia mengatur bahasa non verbal. Jadi bahasa itu ada dua, bahasa verbal dan non verbal. Bahasa verbal ini seperti ini, kita bicara, mengerti. Bahasa non verbal ini saya lihat raut wajah tak, saya lihat gerak-gerik tak, itu semua bahasa non verbal. Tapi kita mengerti maksudnya apa itu. Marah itu seperti ini, non verbalnya tuh ini emosi seperti ini, ini pendam emosinya, senang ini seperti ini, itu non verbal. Jadi otak kiri kalau non kidal itu dia mengatur tentang verbal. Kalau sebelah kiri non verbal. Begitu sebaliknya orang yang kidal. Kalau orang yang kidal pengaturan bahasa verbalnya ada di sebelah kanan atau otak kanannya. Sini ya. Kanan sini, sebelah sini. Begitu sebelumnya non verbalnya di sebelah kiri gitu. Jadi bukan mengatur tentang bakat seseorang, tapi tentang pengaturan bahasa sebenarnya. Itu fakta penelitian di neuroscience. Jadi sudah banyak sekali mitos ini yang harus kita luruskan di masyarakat. Jadi begitu, Indah. Iya, ini ada pendapat pakar dari Marian Diamond ini, wah luar biasa ini. Beliau ini, dia ini seorang ahli otak di luar negeri. Dia mengatakan bahwa otak dapat berubah pada usia berapapun, sejak lahir sampai akhir kehidupan. Artinya ada space jarak untuk kita terus belajar ini, karena otak terus berubah. Otak dapat berubah secara positif jika dihadapkan pada lingkungan yang diberi rangsangan. Rangsangannya seperti apa, Indah? Diskusi seperti ini, podcast syariah seperti ini kan sebenarnya rangsangan sekali. Kita ketemu dengan orang baru, ketemu dengan wacana baru, narasi baru, ilmu baru, pengetahuan baru, semua baru, orang baru tuh, kenalan baru, tempat baru, itu semua rangsangan sebenarnya itu. Nggak harus yang berat-berat itu rangsangan, seperti membaca buku berat, enggak. Membaca novel cinta-cinta yang kita senangi itu merangsang juga. Rasanya kembali ke diri kita, apa yang membuat kita nyaman, apa yang membuat kita maju, apa yang membuat kita berkembang berdasarkan versi kita, tidak harus mengikuti versinya orang lain. Sebaliknya otak dapat menjadi negatif jika tidak diberi rangsangan. Jadi harus dirangsang ini otak dengan aktivitas-aktivitas yang positif supaya dia tetap ke hal-hal yang positif. Hal-hal yang positif, belajar, bergaul dengan orang-orang yang positif gitu. Karena emosi itu kan ekspresi perasaannya, itu dia menyebar. Orang yang marah, misalnya dalam sebuah kantor, ketika bos marah, tanpa dikeluarkan pun karyawan pasti tahu bahwa bos ini marah. Karena emosi ini memang menyebar. Ada di bagian otak yang mengatur tentang emosi, dia itu memang menyebar. Jadi pengelolaan emosi ini juga penting dalam menjalani kehidupan gitu. Pengaturan emosi. Ya Kak, bagaimana cara atau penerapan ilmu neuroscience dalam kehidupan? Iya, untuk menerapkan ini ada sederhana sekali gitu. Untuk menerapkan ilmu neuroscience. Yang
kita tahu sudah tadi dijelaskan apa itu neuroscience, siapa pencetus utamanya, kemudian mengapa kita harus belajar tentang ini. Nah, metode untuk mengoptimalisasi otak itu ada 6 cara yang disingkat dengan ALISA. Teori ALISA. Ini teori yang dicetuskan oleh Pak Taufik Pasir. Kalau Indah mau lebih jelas nanti baca lebih detail. Nah, pertama itu apa? Pertama amankan otak. Kalau pergi berkendara pakai helm. Karena sedikit pergeseran dalam otak itu bisa menyebabkan perubahan kepribadian. Ini Indah kalau baca tentang ilmu neuroscience baca ilmu neuroscience nanti pasti ketemu dengan yang namanya Phineas Gage. Phineas Gage ini menjadi rujukan orang-orang belajar tentang otak. Ada satu peristiwa di luar negeri sana, waktu pembuatan rel kereta api. Ini Phineas Gage kan karyawan pembuat jalur kereta api. Suatu waktu dia bongkar ini gunung, ya kan pakai dinamit itu diledakkan ini bongkahan gunung ini. Suatu waktu ketika dia masuk ke dalam gua untuk menaruh itu dinamit di situ, ternyata temannya tidak tahu kalau dia masih di dalam, sehingga meledaklah dinamit itu di dalam gua yang mau diledakkan itu gunung. Kemudian sepanjang 1 meter besi dari rahangnya sampai ke otak depannya ini tembus. Jadi memang otak depannya ini keluar gitu dari bawah tuh sih sampai matanya satu ini keluar. Phineas Gage ini dikenal sebagai orang yang bisa diajak kerjasama. Dia orangnya positif, ya, menjadi orang yang beringasan dan emosional karena hilangnya otak bagian depan. Seperti yang saya jelaskan tadi bahwa kita perlu untuk mengamankan otak. Yang sampai kita berubah kepribadian itu gara-gara rusak otak kita. Apalagi di belakang sini yang mengatur tentang keseimbangan. Bisa gegar otak. Ada juga itu biasa ibu-ibu yang membedakan kita dengan, ini saya skip dulu ya, yang membedakan kita dengan hewan itu adalah bagian otak kita di bagian depan ini. Kalau kita pegang alis, ini nih yang berfungsi ketika kita mengambil keputusan, menimbang benar salah, ya. Ini nih bagian depan otak, pas di atas alis sedikit, ini namanya prefrontal cortex. Jadi ini yang harus kita lindungi. Kalau pakai helm juga itu. Nah, biasa itu ibu-ibu karena di belakang sininya jilbabnya, sehingga helmnya itu dari belakang lah pakai, sehingga bagian depannya menjadi tidak aman kalau jatuh tuh. Nah, itu perlu juga diperhatikan. Yang kedua, amankan latihan. Latihan itu bisa olahraga, bisa latihan, tapi bisa juga peningkatan skill, bisa juga latihan membaca, latihan berpikir kreatif, itu semua latihan. Kemudian informasi dan nutrisi. Otak itu bukan makanannya, otak bukan cuma nutrisi. Maksudnya makanan yang baik untuk otak itu adalah yang mengandung protein. Makanannya otak, karena otak ini dia membutuhkan yang namanya asam amino, dan asam amino itu ada pada protein. Di dalam protein itu, makanan yang mengandung protein apa saja? Ikan, daging. Protein nabati apa? Tahu tempe. Iya, tahu tempe. Kemudian terutama kalau misalnya di masa golden age, anak-anak umur 1 sampai 5, dia butuh sekali yang namanya minyak ikan. Ya. Jadi ya kalau kita baca literaturnya Yahudi, orang-orang Yahudi ini memang kenapa dia cerdas, karena sejak kecilnya dia, bahkan sejak anaknya dikandung, dia sudah mensuplai nutrisi yang memang menunjang peningkatan otaknya ketika dia dewasa. Jadi pas ini keluar anak-anak, siap nih otaknya untuk menyerap semua pengetahuan, siap nih pokoknya berkembang nih, dan ada lagi pemenuhan nutrisi selanjutnya. Adapun nanti pemenuhan nutrisi ketika dia sudah lahir itu pun tambahan. Dia tahu juga itu bukan hanya nutrisi, tapi otak juga ada namanya makanannya, itu informasi yang baik. Baca buku, informasi yang baik, jangan gosip terus.
Formasi yang baik ini penting, formasi yang waras. Nah, jangan sosmed terus. Kemudian SALIS, santai. Kita harus santai, sekali pergi pinggir pantai dulu, walaupun sendiri. Udah harus sama pasangan tuh. Menikmati secangkir coklat juga buat kita santai, Relax. Jadi apapun yang buat kita santai, relax, asal jangan yang rebahan main HP terus. Itu kan juga santai tuh perspektif. Tapi jangan begitu terus. Kemudian spiritualitas itu bukan yang tinggi ya, misalnya ritual ibadah, bukan. Tapi bagaimana kita menumbuhkan spiritualitas itu seperti dalam hal kecil itu seperti peduli dengan orang lain, empati, itu seperti itu. Kemudian aktivitas sosial yang terakhir itu melakukan hubungan interaksi dengan orang lain. Itu penerapan di ilmu neuroscience dalam kehidupan. Sederhana sekali, mengatur makanan, amankan kepala. Ya. Baik Kak, mungkin itu saja yang bisa dibahas pada siang hari ini. Terima kasih banyak Kak atas kesempatannya telah meluangkan waktunya di podcast Syariah. Saya senang sekali bisa diundang sama tim podcast Syariah. Baik, demikian perbincangan kita pada siang hari ini tentang mengenal ilmu neuroscience. Nah, teman-teman tadi sudah mendengar bahwa apa itu neuroscience, yaitu ilmu saraf atau ilmu otak, dan kita telah membahas apa saja mitos-mitosnya dan sudah dijelaskan oleh Kak Fikram bahwa kecerdasan itu bukan tergantung dari keturunan dari keluarga, melainkan dari lingkungan dan rangsangan yang positif. Baik, kami pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.